Halo semuanya, perkenalkan kita dari Excel 1. Nama saya Dwi Prayoga. Nama saya Riana dan kami mengundang Bu Asa sebagai narasumber. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Saya mulai, Bu. 1. Mengapa manajemen waktu dianggap sebagai faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja? Pasti namanya kerjaan itu kalau yang ibu percaya ya, kerjaan selesai 1 tumbuh 1000. Ya. Otomatis kita butuh namanya manajemen karena kerjaan gak bakal habis. Maksudnya itu intinya jadi harus di manajemen, diatur mana yang penting, mana yang lebih dulu. Sebenarnya semua kerjaan pasti penting ya, kan berhubungannya dengan money ya, otomatis semuanya penting. Nah tapi gimana caranya kita nge-handle itu supaya gak merugikan pihak-pihak yang kita sudah kerjasama. Nah terus gimana nih cara ibu mengidentifikasi ya prioritas-prioritas kayak tugas-tugas yang penting, mungkin kayak ada tugas-tugas yang ibu harus beli-beli alat gitu-gitu. Kan ini kan sebagai kaprodi sulit juga ya di sini ya. Oke, sebenarnya thanks to akun Instagram Bapak-Bapak ID, mereka pernah nge-share jadi kerjaan itu ada 4 tipe. Yang pertama penting tapi nggak urgent. Nah, kalau penting nggak urgent itu masih bisa ditunda. Kalau terus ada lagi penting dan urgent, itu harus diselesaikan secepat mungkin dan harus langsung. Terus ada yang nggak urgent tapi penting. Nah ini pilihannya ada beberapa, bisa ditunda, bisa dihibahkan, minta bantuan, didelegasikan. Terus ada lagi yang nggak urgent dan nggak penting. Jadi itu sebisa mungkin kita gabungin aja ke kerjaan lain biar dia include kerjaannya selesai. Tapi kan karena nggak urgent juga kan, jadinya bisa kita sambi kayak gitu. Oh, jadi gitu, Barengan Bu. gitu ya, Bu. Nah, terus gini, Bu. Apa sih dampak buruk kalau kita kurang manajemen waktu? Oke, dampak buruknya banyak pasti. Yang pertama atasan yang paling kelihatan, kita pasti dikomplain. Bisa juga dengan pihak-pihak yang udah kita kerjasama. Kayak contohnya kalau Bu Asa tuh misalkan perusahaan gitu kan, ini murid dari SMK Telkom nggak bisa diajak kerjasama nih, gurunya nggak bisa nggak kooperatif, otomatis udah deh tahun depan gak usah kerjasama lagi gitu. Itu kan bisa. Terus ada lagi klien utama, kalau di ibu adalah klien utamanya adalah murid ibu sendiri. Jadi kalau misalkan ngajar yang nggak maksimal, nggak manajemen waktu, misalkan kebanyakan ngurusin administrasi tapi nggak ngajar di kelas, klien utama ibu pasti komplain, ibu nggak pernah masuk kelas kayak gitu. Jadi pasti riskinya tuh banyak. Nah dari manajemen waktu sebelumnya itu ibu punya kayak teknik tertentu nggak Bu? Misal mungkin kebiasaan-kebiasaan ibu di pagi hari, siang hari buat menyelesaikan tugas-tugas itu tuh buat ngeminimalisir, ngebagi-bagi tugasnya gitu. Benar. Yang pertama toolsnya pasti ada. Sebenarnya kalau digitalize, ibu udah mencoba berbagai macam kayak Excel, template Excel atau Google Notes, Samsung Notes, Google Notes dan lain-lain. Cuman ternyata yang paling efisien kalau ibu adalah grup WhatsApp tapi isinya cuman diri sendiri. Jadi akhirnya bisa listnya apa aja. Terus bisa juga ada tulisan nih ya, ibu lagi bawa nih, ini ada notes iya, kayak misalkan bikin apa aja gitu, listnya apa aja, yang penting sama yang enggak gitu. Kalau saya sih sebenarnya kalau notes kayak gitu Bu ya, buat meminimalisir kesalahan sebelumnya aja. Jadi misal saya ada suatu kesalahan yang menurut saya krusial, terus emang saya tuh butuh buat resolusi. Nah itu saya biasanya tuh nyatet di note kayak gini juga. Oke, biar lebih jelas ya, Iya, nggak biar ambigu nggak lupa. gitu. Ya. Terus ini, Bu. Kenapa sih manajemen waktu yang baik dapat mempengaruhi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita? Betul, karena jangan jadikan slogan kerja bagai kuda, karena kita adalah manusia, kita bukan sapi perah. Jadi gimana caranya di manage, apalagi Ibu Asa bekerjanya di bidang pendidikan yang terkenal kerjanya 24 jam sehari, 24 jam 7 hari. Bisa aja gitu kan, ada siswa nanya, orang tua nanya hari Minggu jam 10 malam, itu bisa aja. Cuman tinggal gimana kita manage waktunya kayak gitu. Terus ibu ada kayak tantangan tertentu nggak sih Bu sebagai kaprodi? Kan kaprodi kan tugasnya berat ya.
termasuk yang berat lah dibanding guru-guru yang normal lah istilahnya ya. Nah itu ibu ada tantangan-tantangan khusus gitu nggak bu? Yang ibu tuh kayak, aduh capek banget nih, kayak pengen nyerah aja gitu rasanya. Oke, sebenarnya semua pekerjaan pasti berat ya. Yang nggak halal aja berat, apalagi yang halal gitu. Jadi kalau tantangan terberat ibu sih di SMK Telkom Jakarta itu ada 2 jurusan yang sangat-sangat khusus, jarang banget ada, transmisi sama jaringan akses, dan itu menjadi tantangan tersendiri karena nggak ada patokan. Oh, ini jurusan akses nih kayak sekolah ini tuh keren, jurusan ini nih transmisi kayak gini keren, itu tuh nggak ada patokannya. Jadi tantangannya di situ sih, karena nggak ada patokan, otomatis kita harus bikin harus bikin goalnya sendiri. Jadi oh yang keren tuh kayak gini loh, jadi kita mendefinisikan sendiri, nggak ada contohnya. Terus ini Bu, bagaimana peran atasan dapat membantu karyawan memaksimalkan manajemen waktu mereka? Oke, peran atasan pasti besar sih untuk kita membantu manajemen waktu. Kayak contohnya, sebenarnya yang paling krusial adalah bagaimana mereka bisa memberikan tugas yang nggak double. Contoh misalkan, siswa SMK Telkom jangan sampai ada yang madol gitu, misalkan ya, jangan sampai ada yang kabur. Nah, berarti harusnya bisa nih dari misalkan harus ada aplikasi yang bisa ke siswa. Kalau misalkan nggak integrasi, misalkan tetap ada absen manual, terus tetap ada laporan ke dinas, tetap apa-apa, otomatis kan satu tugas nih, tapi berbagai stepnya jenisnya banyak, padahal sama aja intinya satu. Nah itu perannya atasan sih, biar nggak ngasih job yang sebenarnya udah ada tapi beda template atau beda jenis yang dibutuhin gitu. Nah terus menurut ibu nih sebagai atasan juga, ibu menurut ibu tuh ada peran khusus nggak sih bu dari manajemen waktu itu sendiri ke tingkat stres? Pasti. Contohnya waktu beberapa hari yang lalu sekolah itu ngadain ujian kelas 3 yang dimana mereka kelas 3 pasti banyak praktek juga, banyak ujian yang lain, dan ibu nggak bisa nuntut pelajarin ini kamu harus ngerti dalam waktu sekian hari gitu, nggak bisa nuntut karena mereka pikirannya juga banyak gitu kan, tercabang. Akhirnya ibu bikin bisa nih manajemen waktu biar waktu ibu nggak habis juga tapi tetap goalnya dapet. Akhirnya ibu tarik anak kelas 2 siapa yang bisa jadi mentor, kita bareng-bareng. Akhirnya dalam waktu yang sesingkat itu kakak kelas 3 itu bisa mentoring berkali-kali untuk memastikan pemikiran mereka, karena kan lagi bercabang ya, otomatis butuh namanya konfirmasi pengetahuan. Bootcamp yang kayak kemarin udah dilaksanain gitu. Iya, betul. Itu salah satu manajemen waktu, karena nggak mungkin ibu ngajarin berpuluh-puluh anak dalam satu waktu. Nah ini gimana caranya semuanya ngerti tapi nggak ibu doang yang kerja, itu namanya manajemen waktu. Berarti manajemen waktu tuh kalau menurut ibu selaras dengan manajemen resource juga. Berarti emang udah keren juga ya bu ya anak kelas 3 sekarang, soalnya udah dia tahu batas kemampuannya sendiri. Iya, betul. Ingin belajar juga yang mungkin dia kurang ngerti atau kurang yakin. Terus Bu, bagaimana cara mengukur keberhasilan penerapan manajemen waktu dalam meningkatkan produktivitas? Oke, jadi kalau misalkan di perusahaan itu kan ada namanya KPI, indikatornya kinerjanya mereka. Nah kalau di sekolah SMK Telkom Jakarta itu namanya NKI, itu ada indikatornya. Jadi misalkan ada beberapa tingkatan, ada P1, P2, P3 dan lain-lain. P1 itu yang paling tinggi. Jadi sebenarnya ada indikatornya sih, tugasnya apakah sudah dilaksanakan dengan baik apa belum, kayak gitu. Jadi udah ada indikatornya. Nah terus ibu ada kayak contoh keberhasilan gak bu? Kan dulu kan ibu pasti awal-awal kan merasa kesulitan juga ya, apalagi ibu harus ngasih inovasi yang macem-macem, gak ada contohnya, gak ada patokannya kan. Betul. Nah ibu tuh ada kayak suatu keberhasilan gak bu dari inovasi-inovasi ibu sebelumnya? Oke. Kayak kemudahan yang ibu rasain sekarang gitu. Kalau untuk ibu pribadi, indikator ibu berhasil adalah ketika ada alumni ngomongin, Bu saya keterima kerja di sini gitu. Di perusahaan, maksudnya mereka bisa berdiri di kaki sendiri. Itu menurut ibu adalah indikator utama.
gitu. Cuman balik lagi pandangan orang kan beda-beda. Sedangkan kalau misalkan di profesi ibu, kalau melihat sudut pandang yang lebih luas, indikator keberhasilan adalah ketika jurusan yang ibu pegang itu peminatnya banyak dan tingkat kepuasannya tinggi kayak gitu. Itu sih. Makasih ya Bu. Sama-sama. Jadi karena kita udah selesai 10 pertanyaan, terus juga nih kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih Bosa juga yang udah ngasih waktunya. Sama-sama, semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, udah. Mantap, mantap. Terima kasih.